Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu beserta TKB evaluasi pembelajaran berbasis Android. Pada sesi pertama ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan membuat soal Google Form dengan kelas paralel. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi yang pertama langsung kita masuk ke Drive kita, dengan cara buka form kita. Setelah itu kita klik Drive. Ada beberapa yang bisa kita masuk di form, tapi saya menggunakan yang melalui Drive. Kita masuk melalui akun kita masing-masing. Berikutnya masukkan passwordnya. Nah Bapak Ibu, ini nanti kita terapkan di kelas paralel, sehingga ketika memilih kelas itu langsung menuju ke nama siswa masing-masing sesuai dengan kelasnya. Lanjut kita klik new, kita klik Google Form. Setelah masuk seperti Bapak Ibu, kita membuat perencanaan terlebih dahulu, kita membuat settingan terlebih dahulu, sehingga nanti ketika kita mengaplikasikan itu tinggal copy paste di beberapa soal. Yang pertama Bapak Ibu, kita klik untuk membuat judulnya, misalnya soal PAT kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. PAT misalnya langsung ditentukan makromnya adalah IPA. Tapi di sini otomatis nanti sudah bisa masuk. Terus jangan lupa Bapak Ibu, di bawahnya deskripsi ini, di bawahnya video kita kasih deskripsi yang isinya ketentuan atau catatan. Ketentuan yang pertama atau perintah, pilih nomor absen kelas dan nama lengkap. Kita asumsinya adalah nanti nama ini itu anak tinggal memilih nama, anak tinggal memilih, jadi tidak perlu anak disuruh memilih sendiri, tapi kita kasih nama-namanya. Yang kedua, input password yang diberikan guru. Yang ketiga adalah kenapa diberi guru atau pengawas, karena nanti kita formnya nanti kita akan sinkronkan dengan Mong Exambro, yang di situ nanti siswa hanya bisa mengerjakan di Androidnya hanya soal saja, tidak bisa membuka aplikasi yang lain. Dan yang ketiga, siswa hanya mengerjakan sekali, hanya bisa mengerjakan sekali. Di sini nanti kita setting soal hanya bisa dikerjakan sekali. Selanjutnya adalah berdoa sebelum mengerjakan. Ini untuk ketentuan ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan perintah-perintahnya masing-masing. Misalnya mau ditambil apa, tidak berkaitan dengan perintah ini. Kemudian yang kedua, kita masukkan di question, kita buat soal baru. Di sini kita klik di sini nomor absen. Ingat Bapak Ibu, nomor absen itu kita ambilkan dari kelas yang maksimal. Contoh misalnya kelas 6A, 6B, 6A misalnya 32, 6B ada 30, maka kita menyediakan 32
item. Kenapa harus sendiri? Karena nanti biar mempermudah dalam analisis soalnya menggunakan prinsipnya. Baik, untuk mengikut nomornya bisa kita manual, bisa langsung kita menggunakan data siswa. Jadi kita harus di data siswa oleh PU, kita copy saja nomornya biar nomornya kita. Baik, terbuka, kita pastikan di sini. Nah, 32 untuk kelas 6A kita kasih untuk diperlukan. Oke, setelah itu kita tambah lagi soal, tambah, kita tulis kelas seperti itu. Kita tulis kelas. Nah, di sini ada dua kelas nanti. Yang pertama adalah kelas 6A, dan yang kedua adalah kelas 6B. Dimana nanti ketika anak memilih kelas 6A, masuk di data kelas 6A, dan di kelas B nanti masuk ke kelas B. Tuh. Kemudian kita buat section Bapak Ibu. Section nanti berguna untuk mengelompokkan nama-nama. Kita buat section yang ada di bawah ini. Nanti section kita buat di sini adalah kelas 6A. Setelah itu kita buat soal. Kalau kita tambahkan di sini, kita tulis nama lengkap. Nama lengkap siswa kelas 6A. Kita buat di sini adalah drop down saja. Kenapa drop down? Nanti supaya bisa meminimalisir layar. Lanjut kita masuk di daftar nama kelas 6A. Ini nanti copy saja dari Excel. Kita masukkan di sini Bapak Ibu. Langsung kita paste di sini. Sip. Dipastikan di sini ada drop down. Ini drop down itu nanti akan mempermudah, akan layarnya bisa bergerak. Drop down. Drop down. Setelah 6A sudah masuk, kita ke data 6B. Caranya sama, kita buat section saja, soalnya nanti biar tidak gabung. Section kita tulis di sini adalah kelas 6B. Nanti kita tambahkan, sampai di sini kita tulis nama lengkap juga. Nama lengkap maksudnya nanti anak 6A dan nanti menjadi satu. Kita wajibkan, kita pilih drop down atau naik turun. Setelah itu kita kopikan dari data siswa kelas 6B. 6A sudah, sekarang 6B. Bapak yang satu ke 32, yang ke 30 tidak masalah, karena itu hanya untuk absen anak-anak yang memilih. Oke, kita paste seperti ini. Nah, ini sudah data siswa sudah masuk. Setelah kita buat section lagi Bapak Ibu, section yang kita gunakan untuk password. Ini tidak wajib Bapak Ibu, tapi alangkah baiknya diberi password supaya untuk memproteksi jika terjadi apa-apa. Kita tambahkan di sini adalah input password. Input password. Nah, input password langsung kita wajibkan untuk mengisi anak-anak, terus kita setting sekalian di sini. Kita setting, klik validasi tanggapan. Ini kita bisa memilih, bisa menggunakan passwordnya, bisa nomor, bisa tag, bisa panjang, ekspresi juga bisa. Kita pilih yang nomor. Kalau nomor kita pilih sama dengan Bapak Ibu. Kalau tag kita pilih konten, isinya apa. Nah, nomor misalnya di sini equal to, atau sama dengan, passwordnya kita masukkan 1345. Misalnya di sini adalah pesan nanti ketika menginput passwordnya salah.
Tuh, misalnya maaf, password Anda salah, ini pesan. Setelah password kita buat section lagi ya Ibu, section ini langsung nanti pertanyaannya misalnya pilih jawaban yang benar. Nah, nanti sesuai dengan Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk di di soal, kita setting dulu yang atas Bapak Ibu, nanti supaya biar tidak atau kita buat soal dulu Bapak Ibu. Kita buat soal dulu, kita buat soal 2 saja, 2 atau 3. Nanti setelah itu kita setting dari atas. Kita tambahkan, ingat Bapak Ibu, kita tambahkan di sini karena ini nanti pilihan ganda maupun menjodohkan dan yang lain memerlukan kunci jawaban, maka kita atur dulu supaya kita bisa mengcopy nantinya. Pengatur kita masuk di pengaturan, itu jawabannya kita keluarkan, langsung kita jadikan quiz, yaitu jadikan quiz. Nanti ada pertanyaan dan terlewatkan, nanti ini setting terserah Bapak Ibu. Ini nilai poin pertanyaan ini defaultnya itu 0. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu isi 10, berarti nanti semuanya skornya 10. Ya, tapi saya sarankan di sini 0 dulu karena nama dan seterusnya kan tidak perlu ada nilainya. Itu. Setelah itu kita masuk di pertanyaan. Kita masuk di pertanyaan. Kita buat 1 atau 2 saja Bapak Ibu. Di sini belum muncul. Kalau belum muncul seperti ini, maka kita refresh saja. Oke, sehingga biar muncul untuk jawabannya. Oke. Nah, ini. Nah, di sini sudah muncul. Misalnya kita buat 2 pertanyaan saja. Contoh misalnya lambang negara Indonesia adalah misalnya. Nah, ini langsung kita klik di sini option 1 karena nanti bentuknya kita pilih gambar lambang negara Indonesia adalah, kita klik gambar di sini. Nanti bisa menyelesaikan Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa. Lambang negara Indonesia. Kita pilih pencarian biar tidak salah nantinya. Ini yang pertama, kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua misalnya lambang negara Singapura. Nanti kita masukkan. Di sini saya yakin Bapak Ibu sudah bisa membuat soal. Ini kita hanya bagaimana untuk membuat soal paralel. Negara Indonesia. Terus yang keempat, lambang Thailand. Nah, di sini Bapak Ibu langsung kita kasih yang masuk wajib diisi. Di sini langsung kita setting satu soalnya, nanti yang lain tinggal di copy paste. Jadi kita acak, nanti anak-anak nanti yang pertama diacak jawabannya, yang kedua nanti diacak soalnya. Yang pertama kita setting dulu diacak jawabannya. Klik, kita acak jawaban urutan opsi acak. Tuh. Kemudian untuk kunci jawabannya, itu kita buat yang paling atas.
kan nanti juga diacak untuk mempermudah copy paste yang benar itu di paling atas. Nah, beri jawaban kita klik, kemudian kita cek poinnya berapa. Misalnya poinnya adalah 20, kita pilih jawabannya sini, centang, kemudian kita selesaikan. Dan ini bisa kita buat umpan baliknya, tambah umpan balik. Kita klik tambah umpan balik, jawaban yang salah. Ketika salah kita kasih pesan, maaf, jawaban Anda salah. Kalau benar itu selamat, jawaban Anda benar. Nah, kita simpan apa itu, ini sebagai umpan balik ini. Itu kita selesaikan. Oke. Kita selesaikan. Nah, di sini berarti satu soal sudah selesai Bapak Ibu. Kita setting, tinggal nanti yang kedua kita tinggal duplikatkan. Terus saya ingin misalnya yang nomor 2 ini adalah menjodohkan. Misalnya menjodohkan, berarti kalau menjodohkan kita memilih yang kotak pilihan ganda. Klik kotak pilihan ganda. Nah, ini langsung kita misalnya jodohkan nama hewan dengan perkembangbiakannya. Jodohkan nama hewan dengan perkembangbiakannya. Nanti kalau misalnya perkembangbiakan hewan itu, nanti anak-anak bisa menjodohkan dengan cara memilih. Pertama, kolom ini adalah untuk jawabannya. Yang garis itu misalnya ada tiga perkembangbiakan, kita pilih ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, karena tadi sudah 1, maka kita pilih 8. 8 sudah 1, maka kita ingin tambah 4 di sini, misalnya ayam, sapi, unta, dan curah. Nah, terus kita tentukan jawabannya Bapak Ibu. Kita akan jawaban itu, kunci jawaban kita klik saja. Nah, klik. Ovipar itu adalah ayam, kemudian sapi itu adalah vivipar, kemudian unta itu adalah vivipar, kemudian ular adalah ovipar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menentukan nilainya. Nah, nilainya, poinnya. Ini tadi karena kita duplikat dari atas 20, maka jadi 20. Nah, seperti ini disesuaikan, baru selesai. Setelah selesai kita punya settingan Bapak Ibu. Ini sudah kita wajibkan. Kemudian klik lagi di titik ini, kita acak urutan baris. Ini biar garisnya ini biar nanti dia bisa untuk mengacak. Ayam bisa di bawah, unta bisa di atas, dan seterusnya. Setelah ini kita ibaratnya kita sudah poinnya sudah 100, langsung kita masuk tahap akhir. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan soalnya sesuai dengan tugas masing-masing. Lalu kita klik garis. Nah, garis ini sebagai penutup. Berarti di sini perlu adanya penegasan. Silahkan koreksi kembali pekerjaan Anda. Oke, jika sudah yakin, silahkan submit
atau kirim. Nah, silakan koreksi kembali pekerjaan Anda. Jika sudah yakin, silakan submit atau kirim. Oke, ini sebagai penegasan. Nah, ini Bapak Ibu tahapnya sudah selesai membuat soal, dan ini kita tinggal menyeting dari awal. Nah, kita setting. Yang pertama, kita menuju ke paling atas. Yang pertama adalah nomor absen. Ini tidak usah kita setting, sudah seperti ini. Dan yang kelas ini perlu adanya setting Bapak Ibu. Settingnya di mana? Settingnya adalah ketika kita memilih kelas 6A, nanti akan menuju data 6A. Kalau kita memilih kelas 6B, maka datanya akan masuk di 6B. Caranya kita klik di sini, kita aktifkan. Kemudian di sini titik 3 kita klik, nanti pergi ke bagian yang nomor 2. Klik. Setelah itu nanti ada continue to next section. Nah, ini kita klik saja di sini, kita pilih data kelas 6A. Dan yang kedua sama, kelas 6A. Kalau kita klik kelas 6A, nanti akan masuk di data kelas 6A. Kalau kita klik kelas 6B, nanti akan masuk di data kelas 6B. Nah, ini yang pertama. Ya, ini berarti sudah selesai untuk yang mengelingkan kelas, nama kelas dengan data kelas. Selanjutnya kita masuk di kelas 6A. Kelas 6A kita juga setting nama kelas 6A, di setting sebagainya. Untuk melanjutkan ke bagian berikut atau next, ini kita ganti ke password. Kita ganti ke password atau kata sandi supaya nanti anak tidak melewati kelas 6B. Sama kemudian untuk yang data kelas 6B, kita juga ke bagiannya kita ganti juga password. Itu masuk di password semua. Setelah dimasuk password semua, di sini sudah selesai untuk settingannya. Itu settingan. Tapi settingannya di sini adalah settingannya masih urut. Sekarang kita setting pengaturan, kita acak soalnya. Klik, kita acak soalnya. Ini sudah, kemudian tanggapan. Klik tanggapan. Terus di sini ketik tanggapan, kemudian kita harapkan satu soal anak hanya bisa mengerjakan satu, maka batasi satu tanggapan. Jadi harus ingat Bapak Ibu, dalam perencanaan ini dipastikan anak itu sudah bisa masuk atau login dengan Google-nya nanti di formnya. Jangan sampai nanti ketika pas hari-harinya nanti masih ribet bagaimana cara memasukkan gitu. Nanti hari pertama itu di geladi dulu, baru masuk ke hari yang kedua. Untuk email kita matikan, ini kita matikan. Kemudian untuk presentasinya kita lihat tampilan bila kemajuan nggak usah kita aktifkan, acak urutan pertanyaan kita aktifkan. Kenapa di acak urutnya? Karena nanti biar anak satu dengan anak yang lain itu pertanyaannya berbeda. Kemudian pesan konfirmasi di sini adalah pesan untuk menegaskan kembali bahwa jawaban Anda telah tersimpan. Pastikan anak nanti sudah ada pernyataan jawaban Anda telah tersimpan. Selesai simpan. Setelah kita simpan, kemudian sudah Bapak Ibu, itu yang acak sudah, kemudian satu settingan sudah, kemudian pesan konfirmasi sudah. Ini untuk formulirnya tidak usah, dan ini Bapak Ibu sudah selesai kita men-settingnya. Nanti untuk yang selanjutnya kita nanti akan membuat gambar atau header yang di sini, tema menggunakan Canva, dan bagaimana cara membatasi jam pengerjaannya. Nah,
sebetulnya bisa menggunakan MiFi, tapi itu nanti agak ribet. Kita menggunakan limiter saja, nanti biar mempermudah Bapak Ibu dalam pengerjaan ini. Jadi sebelum itu kita tinjau terlebih dahulu, kita lihat apakah sudah sesuai. Ini yang pertama, ini kita coba satu dulu Bapak Ibu. Nomor absen kita isi sesuai dengan nomor absen anak, kemudian pilih misalnya kelas 6P, kita pastikan kelas 6P, kita next. Apakah sudah masuk nama kelas 6P? Nah, ini sudah masuk di kelas 6P, nama lengkap, tinggal memilih kemudian next. Berikutnya passwordnya tadi 1 2 3 4 5 itu 2 3 4, misalnya saya salahkan, kita klik berikut, ada maaf password Anda salah, harus benar. Nanti akan masuk ke berikutnya, soal berikutnya. Ini dan soal yang kedua ini tentang tadi tentang menjodohkan. Misalnya lambang negara Indonesia, kita pilih yang ini, kemudian jodohkan sapi, itu kan ayam, di sapi. Nah, anak-anak itu bisa sapi, kemudian ular, ayam, dan kira-kira unta. Ini berikutnya. Nah, di dalam berikutnya ini ada apakah mohon koreksi kembali pekerjaan Anda. Jika sudah yakin silahkan di submit atau dikirim. Nah, nanti Bapak itu anak-anak sudah dikirim saja. Berarti kalau sudah dikirim nanti akan muncul jawaban Anda telah tersimak. Bisa view skor, bisa disembunyikan. Kita klik view skor juga. Nah, Anda adalah 100 nilainya. Oke Bapak Ibu, itu yang berkaitan dengan bagaimana untuk membuat Google Form dengan kelas paralel. Setelah ini nanti di video yang kedua, bagaimana cara membuat tema dengan menggunakan Canva, sekaligus nanti bagaimana cara membuat limiter dengan menggunakan add-on. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kita berjumpa di video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.